Nah, untuk selanjutnya materi selanjutnya akan disampaikan Pak Arifin terkait dengan potensi dan karakteristik masyarakat desa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Baik teman-teman, insya Allah ini nanti juga kalau tadi sudah dijabarkan panjang lebar terkait dengan apa itu KKN berbasis pemberdayaan. Nah, ini nanti yang juga tidak kalah penting, di situ ada 2 jadwal yang memang sengaja di skip karena itu akan dilakukan setelah pembekalan ini. Yang pertama ada terkait dengan merancang program kerja. Tidak mungkin nanti sampean ujuk-ujuk sebelum melakukan observasi dan juga kunjungan ke desa langsung membuat program kerja. Jadi agar nanti terjadi sinkronisasi kondisi lapangan dengan rencana program yang akan sampean buat. Yang kedua terkait dengan kondisi koordinasi dengan DPL. Nah tadi insya Allah ini sudah dibagi DPL desa sudah. Oke sudah insya Allah. Jadi nanti mungkin setelah ini, setelah pembekalan teman-teman nanti bisa langsung berkoordinasi dengan DPL masing-masing yang nantinya juga untuk rencana dan juga nanti kunjungan maupun observasi desa dan juga merencanakan terkait dengan program kerja. Oke, untuk tema selanjutnya yakni terkait dengan potensi dan karakteristik masyarakat desa. Next. Oh ya, insya Allah sudah kenal semua ya. Perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Arifin. Ya, mungkin teman-teman banyak juga yang panggil Pak Ipin. Terserah. Itu saja nggih perkenalannya secara langsung. Biar nanti tidak panjang-panjang. Insya Allah karena tadi menyimak melihat teman-teman sudah sangat paham terkait dengan apa itu KKN pemberdayaan. Ini hanya sekilas tips nanti untuk memahami dan juga nanti untuk menentukan langkah-langkah terkait dengan rencana program kerja teman-teman. Oke, yang pertama adalah potensi desa. Nah, jadi yang dinamakan dengan potensi desa adalah segala sumber daya alam, manusia, sosial, dan ekonomi yang dimiliki desa yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi tentunya nanti teman-teman setelah kegiatan pembekalan ini pasti nanti teman-teman harusnya dan mestinya nanti turun ke desa masing-masing nanti tempat teman-teman nanti BPL. Biar apa? Nanti teman-teman tahu potensi yang ada di desa dari sumber daya alamnya itu bagaimana, sumber daya manusianya bagaimana, karakteristik sosial dan juga nanti ekonominya bagaimana. Biar tahu. Nah, adapun tujuan analisis potensi desa yang pertama mengetahui kondisi nyata desa. Makanya tadi yang saya katakan sampai tidak akan mungkin melakukan pembuatan program kerja kecuali sampai nanti tahu kondisi desanya. Ya, di lapangannya tahu. Misalnya gini, teman-teman punya nggak usah survei, gampangkan perkara misalnya gitu. Nggak usah survei. Kita buat program, misalnya kita anggap saja desa A ini teman-teman pengen memberikan jariah berupa misalnya pemberdayaan terkait dengan keilmuan atau pengetahuan. Nanti kita planning untuk ngajar ngaji. Ternyata di desa TPQ-nya sudah sangat maju. Wah, berarti program saya ini sepertinya kurang pas. Atau kita membuat nanti sepertinya desa A ini akan terkait lingkungannya kurang terjaga. Berarti nanti kita planning saja. Sebulan berarti nanti kita ada planning terkait dengan pembuatan bank sampah misalnya demikian. Oh ternyata desanya bank sampahnya sudah tersedia. Tempat atau ada istilahnya wadah untuk daur ulang sampah. Oh berarti program sampean juga mentah. Makanya tadi kenapa di sini tujuannya kita nanti biar tahu kondisi nyata yang ada di desa. Yang kedua menentukan program pemberdayaan yang tepat. Nah, seperti menyusun strategi pembangunan berbasis potensi lokal. Jadi nanti yang bisa teman-teman kembangkan, teman-teman berdayakan itu nanti kira-kira di bagian apa. Makanya sekali lagi pentingnya nanti setelah ini teman-teman turun ke desa, observasi dan survei. Next. Oke, ada potensi-potensi. Nah tadi kalau di buku panduan ada beberapa potensi, di situ ada 8. Paling tidak secara garis besarnya di sini ada potensi fisik dan alam. Apakah di situ terkait dengan tanahnya? Kalau mungkin di sini tidak ada fakultas
pertanian, tidak ada fakultas kehutanan, nah mungkin potensi ini mungkin kurang pas dengan kita. Atau barangkali teman-teman ada yang punya basic kemampuan di bagian itu juga tidak apa-apa. Oke, berikutnya letak geografis dan iklim, infrastruktur dasar, jalan, listrik, air bersih, sarana pendidikan dan kesehatan. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa mengoptimalkan dari sisi pemberdayaan yang di sisi manakah. Sekali lagi, makanya teman-teman survei ke desa. Nah, yang terkait dengan potensi non fisik, sumber daya manusia, pendidikan, keterampilan, tenaga kerja, apakah di desa nanti banyak pengangguran? Nah, kira-kira life skill apa yang nanti yang bisa teman-teman salurkan kepada mereka? Misalnya sampean punya keahlian, misalnya, oh saya ini, misalnya di rumah ada yang jualan, oh saya jualan cilok, ternyata cilok saya itu luar biasa laris. Nah, kata konsumen ternyata enak. Nah, ternyata di wilayah tersebut banyak ibu-ibu atau mungkin warganya mungkin yang kurang atau belum bekerja, maka barangkali nanti teman-teman bisa membuat pelatihan itu. Insya Allah pelatihan tersebut membuat cilok itu akan berdampak selamanya. Selama mereka mau menjalankan, insya Allah itu akan berkesinambungan. Nah, sekali lagi itulah yang dimaksud nanti teman-teman bisa memberikan dampak yang jangka panjang. Satu sisi keilmuan jariah membuat cilok yang sampean berikan, memberikan dampak ekonomi pada pelaku warga yang nantinya sampean berikan pelatihan, dan itu akan secara terus menerus. Jadi pandai-pandai melihat potensi yang ada di desa juga. Ekonomi lokal, UMKM, pertanian, perikanan, dan juga kerajinan. Seandainya di desa nanti ada UMKM, UMKM-nya ternyata dari sisi penjual atau marketingnya hanya sekitar desa saja. Sampean punya ibaratnya punya brand, sampean barangkali bisa membantu menjembatani dengan tengkulak-tengkulak atau pengusaha-pengusaha di bidang kuliner atau makanan. Tentunya setelah kegiatan KKN nanti, warga tersebut yang menjalankan UMKM akan melanjutkan usaha tersebut dengan link atau jaringan yang sampean berikan. Itu sudah salah satu pemanfaatan yang sampean berikan. Jadi bukan hanya datang melihat mengamati, ya wes seperti ini saja. Nah, kita harapkan tidak demikian. Secara kelembagaan desa ada BPD, Karang Taruna, PKK, kelompok tani. Nah, ini nanti teman-teman bisa berbaur dengan lembaga-lembaga yang ada, termasuk juga biasanya di momen Agustusan tentu teman-teman nanti juga akan berbaur dengan teman-teman Karang Taruna. Itu nanti kita lihat secara langsung di lapangan. Next. Nah, metode, nah nanti yang sampean bisa lakukan dengan metode analisis potensi desa yang pertama adalah observasi lapangan. Jangan diterawang, ya jangan diterawang. Oh, kira-kira desa Pucuk itu potensinya ini. Nah, jangan diterawang, jangan. Melihat pasti-pastinya saja. Lihat ke lapangan, potensinya apa, yang sampai bisa lakukan atau tularkan atau berdayakan nanti apa. Yang kedua, dengan cara wawancara dan juga FGD. Jadi bisa juga melakukan focus group discussion. Fokus group discussion di sini nanti bisa melibatkan tokoh masyarakat. Sampai nanti seandainya kalau bisa saja sampean datang ke desa, keliling muter desa, bisa jadi untuk melihat potensi yang ada. Atau yang kedua sampean bisa langsung jujuk ke balai desa, tanya ke Pak Kades, Pak kira-kira warganya ini bagaimana, seperti apa. Lah ini sampean diskusi dengan istilahnya tokoh-tokoh masyarakat. Nah seperti itu. Next. Dokumentasi dan studi literatur menggunakan dokumen resmi desa, nah itu profil desa, data statistik dan lain-lain, pemetaan partisipatif atau participatory mapping, mengajak masyarakat membuat peta potensi dan masalah desa secara partisipatif. Dan tadi ini bisa juga dilakukan dengan tadi ya kita melakukan dengan diskusi, oh kira-kira berarti ada poin 1, 2, 3, 4. Dipetani lagi. Dari 4 atau 5 potensi yang bisa teman-teman kembangkan nanti itu berapa atau yang mana? Itu silakan didiskusikan nanti dengan masyarakat. Bukan sekali lagi di awal tadi bukan dikatakan bukan keinginan atau kemauan kita, tapi kemauan bersama yang di situ diharapkan dengan kehadiran kita bisa membantu masyarakat. Ada juga di sini yang saya lakukan adalah analisis SWOT. Nah, termasuk nanti strength, ada weakness, opportunities, threats. Jadi istilahnya kelebihannya apa sih desa itu, kekurangannya apa,
istilahnya kesempatan apa yang bisa sampean manfaatkan di sana, dan juga termasuk ancamannya atau kekurangan juga bisa dikatakan demikian, itu bagaimana. Next. Nah, langkah-langkah ini nih, langkah-langkah praktis analisis potensi desa. Yang pertama, identifikasi profil desa. Yang kedua, inventarisasi potensi dan masalah, menyambung dengan yang depan tadi, pengelompokan potensi. Nah tadi kira-kira potensi yang bisa dikembangkan di unsur apa? Apakah ekonominya, sosialnya, atau nanti keagamaannya, atau nanti literasinya, dan seterusnya. Oke, prioritas potensi unggulan. Pilih potensi yang paling strategis untuk dikembangkan. Menurut teman-teman nanti misalnya setelah turun ke desa, kita menemukan 5 potensi yang bisa dikembangkan. Kalau teman-teman sanggup melaksanakan kelima-limanya, monggo. Dengan catatan juga, asal tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar. Kalau seandainya, oh ternyata kita hanya dapat atau mampu mengembangkan 1 atau 2, itu tidak apa-apa. Itu lebih baik ketimbang semuanya dicakup, tapi hasilnya nanti tidak maksimal. Oke. Sinkronkan dengan permasalahan, cocokkan potensi dengan masalah yang ada untuk solusi berbasis kekuatan lokal. Kemarin saya melihat ada di postingan Facebook, itu juga hasil dari karya KKN, nggak tahu dari mana kemarin itu. Salah satu karyanya ada seperti ini. Ini mungkin nanti teman-teman bisa membuat istilahnya gambaran yang lainnya. Dia membuat alat siram pertanian otomatis. Nah mungkin teman-teman nanti yang ada kelompoknya bersama-sama teman teknik misalnya gitu, kita mencoba membuat alat siram tanaman secara otomatis. Jadi petani tidak harus terus-menerus atau setiap hari ke sawah atau ke lahan, ke ladang. Dengan catatan di situ keterangannya, jika kelembapan dalam tingkat sekian, maka otomatis ibarat penyiram itu akan otomatis menyiram sendiri. Nah, itu tentu akan sangat bermanfaat dan berguna. Nah, tentunya itu dengan pengetahuan, pemahaman dari teman-teman yang punya keilmuan terkait itu. Itu seandainya kalau dalam dunia teknik, istilahnya teknologi seperti itu. Nah teman-teman nanti bisanya kira-kira seperti apa. Nah jadi itu sekilas gambaran ada hasil KKN yang juga seperti itu. Dan itu ya tentu akan berkelanjutan selama insya Allah mesinnya masih bagus, masih bisa beroperasi, akan terus beroperasi. Nah terus yang selanjutnya susun rekomendasi program KKN pemberdayaan. Nah ketika nanti teman-teman sudah tahu potensi yang ada, baru nanti teman-teman membuat istilahnya program-program, tentunya nanti berdasarkan pertimbangan dari DPL masing-masing. Next. Nah contoh ini, contoh hasil potensi desa, misalnya kategori ekonomi, produksi keripik singkong. Permasalahannya apa sih? Oh ternyata di desa itu ada entah UMKM ataukah industri mandiri rumah tangga, ternyata dia produksi keripik singkong. Mungkin iseng-iseng tanya, bagaimana Bu produksi keripik singkongnya? Ya ndak mesti mas misalnya gitu, kadang yo laku seminggu, kadang yo sebulan, kadang yo yus ndak mesti pokoknya hasilnya. Oh berarti ada permasalahan di sana. Nah kira-kira potensi pemberdayaan yang bisa sampai lakukan apa? Bu gimana Bu kalau seandainya keripik usaha sampean ini tak bantu, tak buatkan web misalnya, atau tak sambungkan dengan agen, atau dibuatkan misalnya media sosial agar nanti jualan ibu bisa laku. Wah nggak apa-apa. Nah seandainya misalnya demikian, maka itu justru itu akan menjadi hal yang sangat berkesan dan bisa terus bersambung bagi masyarakat. Yang kedua misalnya alam, lahan pertanian luas, irigasi, masalahnya irigasi terbatas. Apakah sampean merencanakan, wah ternyata desa ini di ladang persawahannya ternyata tidak ada sumur. Sementara potensi sumur atau tanah di dalam air itu ternyata besar. Apakah sampean mau istilahnya atau berkenan membuatkan sumur misalnya? Nah kalau seandainya bisa sampean buatkan solusi demikian, loh tentu itu akan menjadi solusi jangka panjang. Insya Allah demikian. Nah SDM banyak pemuda produktif tapi permasalahannya nganggur. Nah tadi sudah disinggung, ada yang barangkali kalau sekarang sudah eranya era digital, barangkali teman-teman entah itu bermedia sosialnya diajari dengan cara
entah itu apa itu YouTube atau yang lainnya, pokoknya di situ berkarya dalam media sosial. Monggo. Atau mungkin yang cewek-cewek tadi sekilas saya mendengar selintingan diulangi dandannya Pak. Yo gak apa-apa nek sing cewek-cewek misalnya diajari, barangkali ada yang suka rias, terus di situ potensi warganya juga produktif tapi belum ada kegiatan, bisa saja sampean ajarkan untuk rias. Wong rias sekarang juga sangat potensial ya. MUA itu sekali rias kadang-kadang 200.000, 250.000. Sampean yang ngajarkan tapi masyarakat yang mendapat keuntungan. Itu akan sangat luar biasa. Aku mbien mendapatkan keahlian ini tuh dari teman-teman, dari kakak-kakak KKN dari Bilfat. Itu insya Allah akan dikenang. Nah itu. Sosial, gotong royong masih kuat. Minim kegiatan komunitas. Nah caranya penguatan dengan melalui Karang Taruna. Nah kalau sekarang ini yang kemarin-kemarin juga sedang viral, RT muda di usia 20-an yang sudah banyak membuat gebrakan-gebrakan yang luar biasa. Setelah ada kades terus kemudian muncul RT muda. Nah barangkali nanti sampean menginisiasi, dilihat ke desanya. Ternyata kok RT-nya RT 1, 2, 3 dan seterusnya. Kok ternyata bapak-bapak tuwik ngono. Apakah barangkali sampai inisiasi? Setelah berkumpul dengan teman-teman Karang Taruna, berdiskusi dengan masyarakat, bagaimana jika kalau perangkat masyarakat khususnya di tingkat RT ini diisi dengan yang muda. Nah, itu akan menjadi sebuah gebrakan yang luar biasa. Monggo enggak apa-apa. Bukan berarti yang muda tidak boleh berkarya. Enggak. Tentu saja itu akan menjadi inovasi yang luar biasa. Next. Prinsip dalam menyusun program KKN berbasis potensi desa, jadi melibatkan warga. Tentu, tadi sekali lagi, apapun nanti program yang sampean rencanakan, jangan semaunya sendiri. Wes, pokoknya saya pengen program ini. Sampean gelem yo monggo, gak gelem yo monggo. Yo monggo, akhirnya kan gitu jadi masyarakat. Yo monggo, lakon-lakonono dhewe, aku sak karep-karepmu dhewe, makanya jangan. Nah ini pun juga sekali lagi karena keterlibatan masyarakat tadi, nah tadi pagi sambil ngopi, sekali lagi saya melihat postingan di media sosial, ada kelompok KKN yang di situ ada suatu program yang warganya itu sangat antusias. Itu gara-gara ternyata di captionnya gini, gara-gara tidak diperhatikan pemerintah, akhirnya antusias warga untuk mengikuti program dari anak-anak KKN. Jadi di foto ada warga yang ngumpul, entah sepertinya membuat pakan atau kompos atau yang lainnya gitu. Captionnya demikian, gara-gara kurang perhatian pemerintah, akhirnya warga antusias mengikuti program dari anak-anak KKN. Wah itu akan sangat luar biasa. Berarti sampean berhasil melibatkan masyarakat dalam kegiatan sampean. Makanya jangan sama seperti tadi, sampean punya program, sampean jalankan sendiri, sampean nikmati sendiri, nggak ada efeknya ke masyarakat, jangan sampai. Nah, bersifat edukatif dan berkelanjutan. Nah ini, jadi tidak hanya selesai KKN, selesai. Nah seperti tadi contohnya, setelah keripik singkong sampean pasarkan melalui media sosial, sampean buatkan media sosial, ternyata berjalan dengan baik, maka itu akan terus menerus. Solutif dan aplikatif, program mudah dipahami dan dilakukan masyarakat. Misalnya masyarakat potensinya apa, kemudian sampean bisa misalnya membuat pakan dari, misalnya di desa itu kok banyak enceng gondok. Oh ternyata enceng gondok ini bisa dipakai untuk pakan ternak atau yang lainnya dari keilmuan pemahaman yang sampean dapat, misalnya yang di kimia, yang di biologi, mungkin bisa menerapkan keilmuan itu, monggo. Itu akan mungkin gambarannya programnya demikian. Next. Nah, ini nanti seandainya teman-teman turun ke desa, mungkin bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan ini. Yang pertama, apakah desa memiliki lahan pertanian yang aktif digunakan? Oh, ternyata di desa ini ada, iya. Jenis komoditasnya apa sih? Oh ternyata di sini ada padi, ada jagung, ada kedelai. Nah kira-kira kalau seandainya dikembangkan lagi pertanyaannya, kalau seandainya setelah musim padi terus kemudian tanam jagung, apakah tanah ini masih bisa diolah untuk komoditas lain? Seandainya sampean kalau misalnya kata warga,
Wis Mbak, Mas wis gak iso, ya biasa nih sak marini pari, sak marini jagung, ya wis dijarno. Nah kalau seandainya sampean punya pemahaman, oh Pak ini sebenarnya ternyata bisa. Seandainya setelah padi, jagung, kemudian bisa ditanamin apa ini sorghum atau orean. Orean itu istilahnya jenis tumbuhan atau tanaman yang tahan akan kondisi kemarau misalnya demikian. Maka bisa saja saya memberikan saran itu. Apakah terdapat sumber air, sungai, mata air, danau, ya atau tidak? Oh ternyata di desa ini nggak ada sungainya, nggak ada sumber airnya. Nah itu. Apakah desa memiliki hasil hutan? Ada penghasilan hutan atau tidak? Kemungkinan kalau yang daerah utara ini sepertinya tidak ada. Kalaupun agak ke selatan kemungkinan juga ada sebagian sepertinya. Apakah ada potensi wisata alam? Desa itu ada potensi wisatanya enggak? Nah, kalau kemungkinan di sebelah sana kemarin, mungkin yang kemarin sempat agak viral itu Besur, oh ternyata ada. Tapi sekarang sepertinya agak kurang diminati kembali. Nah kira-kira sumbangsi apa yang bisa sampean berikan sehingga nanti potensi wisata itu bisa kembali diminati oleh masyarakat. Next. Potensi sumber daya manusia, apakah mayoritas warganya usia produktif bekerja? Iya atau tidak? Apakah terdapat kelompok pemuda aktif, Karang Taruna dan lain-lain? Insya Allah biasanya rata-rata ada. Cuma nanti kegiatan yang dilakukan apa? Nah itu nanti sampean analisa. Oh ternyata ada aktivitas yang mungkin juga penting tapi belum dilakukan oleh istilahnya pemuda-pemuda Karang Taruna. Itu nanti bisa sampean berikan saran kepada mereka. Apakah warga memiliki keahlian tertentu, kerajinan, pertukangan, menjahit? Nah, barangkali sampean di sini sebagiannya ada yang punya skill menjahit, ternyata warganya di situ langkah penjahit, silakan tularkan. Itu insya Allah akan terus menerus. Nah itu seperti itu. Enggak apa-apa. Satu program tapi bermanfaat secara berkepanjangan. Berikutnya, ekonomi dari sisi potensi ekonomi. Apakah terdapat UMKM atau industri rumahan di desa? Oh desa A ini ternyata belum ada. Inisiasi, misalnya warganya banyak yang nanam singkong, tapi singkongnya langsung dijual saja, tapi tidak diolah menjadi bahan makanan jadi. Yang sampean punya seandainya punya pemahaman terkait dengan kelola singkong menjadi produk apa, silakan ditularkan. Apakah produk lokal sudah dipasarkan keluar desa? Nah gambarnya seperti tadi. Kalau belum maksimal, silahkan bagaimana sampai nanti teman-teman bisa membantu mereka dengan cara lewat pemasarannya juga bisa. Apakah terdapat pasar tradisional atau tempat jual beli rutin? Nah, apakah di situ ada pasar wage, pasar legi dan seterusnya. Next. Infrastruktur. Apakah akses jalan ke desa dalam kondisi baik? Wah Pak, bangun desolaan, bangun jalan. Ndak, sampean nggak harus kok. Setelah sampean datang terus jalan sampean cor, ndak. Tapi kira-kira dari pemikiran sampean, apakah usaha yang sampean lakukan agar bisa membantu agar jalan itu nanti bisa bagus? Misalnya seandainya sampean punya link ke kabupaten atau ke provinsi, sampean teleponkan misalnya gitu, Pak, jalan desa ini ternyata ndak bagus. Kami dari teman-teman KKN ingin membangun ini, mohon bantuan. Kok ternyata seandainya kok dikabulkan, wah itu luar biasa. Ternyata, jadi sampean usahanya melebihi daripada Pak Kades. Gak apa-apa, kalau seandainya sampean sanggup mampu, loh itu akan bagus. Ya, jangan pesimis. Apakah tersedia listrik? Wes, insya Allah ini listrik. Mau itulah aman kayaknya. Apakah tersedia sarana pendidikan, SD, SMP, SMA? Kalaupun ada, itu bagaimana? Yang di pendidikan, potensi untuk pemberdayaan pendidikannya nanti bagaimana? Nah itu silakan nanti diamati. Apakah tersedia fasilitas kesehatan? Kalau belum ada, nanti kira-kira apa yang bisa sampean sumbangsihkan? Apakah sampean mau jadi bidan di sana? Enggak mungkin lah, bukan jurusannya bidan. Tapi mungkin bisa mengusulkan, paling tidak dari setiap desa itu memiliki klinik atau sarana kesehatan. Next. Apakah ada lembaga desa yang aktif, BPD, LPMD, PKK dan seterusnya? Nah, kalaupun ada, apa saja? Apa saja nanti yang belum ada? Apakah ada tradisi atau budaya lokal yang masih
dilestarikan. Nah ini terkait dengan tradisi atau budaya lokal. Teman-teman nanti ketika datang jangan mentang-mentang sampean calon sarjana, wah ini ternyata apa ini sedekah bumi ini nggak boleh. Ini bawa tumpeng ini istilahnya haram. Wah wis jangan itu nanti tambah bikin kacau. Hormati adat istiadat yang ada di tempat nanti teman-teman KKN. Apakah warganya masih aktif dalam kegiatan gotong royong? Kok ternyata setahun wis nggak ada gotong royong. Teman-teman KKN nanti yang menginisiasi kembali. Monggo misalnya Jumat Berkah kita lakukan yang dipromotori oleh teman-teman KKN untuk bersih-bersih lingkungan, misalnya RT, desa, nah dan seterusnya. Next. Nah, jadi permasalahan yang diamati kira-kira dalam masalah ekonomi tadi keterangannya yang terdapat masalah itu apa? Masalah lingkungan apa? Misalnya buat catatan kecil. Jadi sehingga nanti ketika sampai membuat program itu sudah paling tidak sudah punya gambaran. Masalah sosial, masalah infrastruktur itu catatan sampean bagaimana setelah tadi survei. Terus, nah terus next saja. Nah, ini sama ini catatan tadi. Nah, yang kedua, poin kedua ini terkait dengan karakteristik masyarakat. Yang pertama, biasanya masyarakat memang hidup komunal dan secara kolektif. Ikatan sosialnya tinggi, gotong royongnya tinggi, nilai tradisional masih kuat. Nah ini tadi adapun kegiatan-kegiatan tradisional bisa diikuti, bisa juga kalau seandainya bertentangan dengan ideologi sampean ya cukup diamati gitu saja. Kehidupan ekonominya sederhana, biasanya gitu. Kalau seandainya sampai nanti yang biasanya gaya hidupnya luar biasa ketika di masyarakat desa yo wis biasa-biasa wae. Make up biasanya kok tebalnya 2 cm dikurangi misalnya tinggal 1 cm misalnya biasa saja lah. Sebagaimana masyarakat desa. Bisa. Mobilitas rendah, kegiatan sehari-hari terbatas di lingkungan desa. Memang biasanya gitu. Warga masyarakat desa rata-rata kalau yang agak tua bisa dikatakan gitu ya paling kegiatannya ke ladang, ngopi, nyangkruk, ya wis kegiatan ibadah-ibadah yang lain mungkin seperti itu saja. Next. Berikutnya. Struktur sosial, tokoh adat, tokoh agama, kepala dusun. Ini nanti kalau bisa sampean temui, ajak diskusi, ajak komunikasi. Nah, pola pikir dan kebutuhan lebih terbuka terhadap perubahan, namun cenderung selektif. Nah, tadi kalaupun ada ide yang sampean sampaikan, kalau setelah didiskusikan entah diterima atau tidak, yaitu nanti tergantung dari hasil diskusi. Jadi tidak usah dipaksakan. Kebutuhan, peningkatan keterampilan, pemasaran produk, layanan dasar. Nah ini pun adapun seandainya nanti terkait dengan kebutuhan ini, kira-kira apa yang bisa sampean sajikan. Berikutnya, tantangan dalam pemberdayaan masyarakat desa. Kurang akses informasi dan teknologi. Diharapkan kehadiran sampean nanti bisa memecahkan masalah ini terkait pemberian akses informasi dan juga teknologi. Ketergantungan pada bantuan pemerintah. Kalau memang rata-rata warganya hanya mengandalkan bantuan, dengan hadirnya sampean paling tidak bisa memunculkan sebuah produk atau sebuah usaha yang bisa mereka kembangkan. Kalaupun belum ada UMKM, silakan dibantu untuk membuat UMKM. Rendahnya kepercayaan terhadap orang luar, kekurangnya pengelolaan potensi secara optimal. Biasanya gitu. Biasanya tanam singkong, lumrahnya warga desa singkong akan dibuat undi-undi, akan dibuat misalnya apa ini? Singkong keju misalnya. Nanti dikembangkan dengan potensi-potensi yang lainnya. Next. Pendekatan sama partisipatif, libatkan warga, secara kultural, hormati nilai dan tradisi setempat, secara dialogis, bangun komunikasi, dan setara. Yang terpenting ini teman-teman ketika nanti teman-teman terjun di desa, komunikatif. Entah dengan warganya, dengan perangkat desanya, atau tokoh-tokoh masyarakatnya. Insya Allah kalau itu bisa dijalani dengan baik, insya Allah KKN sampean sukses. Edukasi dan demonstratif. Edukasi praktis yang mudah yang dipahami dan diterapkan, berbasis potensi, fokus pada penguatan yang sudah ada. Oke, next. Nah, penutup
Pemahaman terhadap potensi dan karakteristik masyarakat desa menjadi landasan utama keberhasilan program KKN. Mahasiswa tidak hanya hadir sebagai pelaksana program, tapi sebagai fasilitator perubahan sosial yang peka dan solutif. Kira-kira demikian. Jika memang ada yang ingin ditanyakan, monggo. Kalau sudah, saya cukupkan. Sampun aman insya Allah sudah bisa difahami semuanya. Baik, kira-kira demikian. Sudah tidak ada ya? Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.